Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bertemu lagi dengan Ibu Dina, wali kelas 4B. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, dan tetap semangat belajarnya dari rumah. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap semua, silakan anak-anak buka buku paketnya. Tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Pembelajaran 4, halaman 76. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita membaca doa belajar bersama-sama terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan tingkatkanlah kecerdasan kami. Shadaqallahul azim. Sebelum kalian memperhatikan materi yang Ibu Dina sampaikan nanti, Ibu Dina akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, setelah membaca cerita, siswa mampu memberikan pendapat tentang sikap tokoh dari cerita yang dibaca dengan terperinci. Yang kedua, setelah membaca cerita, siswa mampu mempresentasikan pendapat tentang sikap satu tokoh dari cerita yang dibaca dengan lancar. Yang ketiga, setelah membaca cerita, siswa mampu menghubungkan sikap tokoh dengan pengamalan sila kedua Pancasila dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu memberikan ide kesepakatan kelas supaya warga di kelas mengamalkan sila kedua Pancasila dengan logis. Nah, kita masuk pembelajaran 4. Sikap apa lagi yang harus dimiliki oleh seorang dosen? Ya, seorang yang bekerja harus memiliki sikap melayani, disiplin, rendah hati, dan bekerja sepenuh hati. Kita bisa mempelajari nilai-nilai tersebut dari seorang dokter yang bekerja untuk masyarakat. Berikut ada cerita tentang hebatnya dokter kami. Ia adalah Dokter Ana, seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. Ayahnya mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia. Dokter Ana baru kembali ke desa kami 2 tahun lalu. Setelah 10 tahun lebih merantau ke kota, ia memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran dan setelah lulus, ia praktek di Rumah Sakit Umum Kabupaten setelah lulus. Semenjak ia pulang dan praktek di Balai Kesehatan Desa, aku sering mendengar perbincangan warga yang heran atas keputusan Dokter Ana untuk kembali ke desa. Bukankah penghasilan sebagai dokter di kota jauh lebih besar? Pada ayahku, Dokter Ana bercerita bahwa cita-citanya menjadi dokter dulu muncul karena melihat kesadaran hidup sehat masyarakat desa yang sangat rendah. Sungai dipakai untuk mandi, mencuci, kakus, lalu airnya dikonsumsi. Hasil bumi dan peternakan tidak dimanfaatkan untuk membentuk pola makan sehat. Warga lebih suka menjualnya ke kota dan uangnya dipakai untuk membeli makanan instan. Selama praktek di kota, Dokter Ana terbayang terus kondisi desanya. Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai seorang dokter bisa bermanfaat untuk kampung halamannya sendiri. Jadi Pak Andri, saya ini pulang untuk memenuhi niat saya ketika menerima beasiswa, yaitu menyejahterakan warga desa tempat saya lahir dan dibesarkan, ujar Dokter Ana pada ayahku. Sejak pulang, Dokter Ana memang aktif membina para remaja dan keluarga muda. Ia memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan,
memasak air, pola makan sehat, dan imunisasi. Baginya, generasi muda adalah perantara terbaik untuk menyampaikan misi meningkatkan kesadaran hidup sehat masyarakat desa. Sebagai anak kepala desa, Dr. Ana sering mendengar cerita almarhum ayahnya bahwa banyak warga takut berobat karena tidak mampu membayar. Tak ingin hal itu terjadi, maka diumumkannya bahwa warga dapat membayar biasanya dengan sampah. Ya, sampah kering jenis apa saja yang bisa didaur ulang. Botol plastik, botol kaca, koran bekas, bahkan kemasan bekas diterima oleh Dr. Ana. Cara ini membuat warga aktif dan bijak mengelola sampah. Sungguh kreatif dan cerdas cara Pak Dokter mendidik warga. Seperti mendiang ayahnya, Dr. Ana menjadi sosok yang dicintai warga desa. Ia menjadi teladan melalui dedikasi, tanggung jawab, dan kerendahan hatinya dalam menolong warga. Apabila aku besar nanti, aku ingin seperti Dr. Ana. Akan kukejar cita-citaku menjadi guru dan aku akan kembali untuk membangun kampung halamanku. Apa yang dilakukan Dr. Ana untuk warga desa? Beliau praktik di Balai Kesehatan Desa. Warga yang berobat dapat membayar biasanya dengan sampah. Mengapa Dr. Ana melakukan itu? Karena menurut ayahnya, banyak warga yang takut berobat karena tidak mampu membayar. Dan dampak dari tindakan Dr. Ana terhadap warga yaitu menjadi berani berobat dan warga aktif dan bijak mengelola sampah. Nah, dari sikap Dr. Ana, sikap dari Dr. Ana yaitu bertanggung jawab, suka menolong, dedikasi, dan rendah hati. Kemudian hal-hal baik yang bisa anak-anak contoh dari Dr. Ana. Apa? Hal-hal baik yang bisa dicontoh adalah tanggung jawab dan kerendahan hati Dr. Ana dalam menolong warga. Dari Dr. Ana kita belajar bahwa ketika kita bekerja haruslah bermanfaat bagi orang lain. Menjadi seorang dokter juga harus rendah hati dan menghargai orang lain. Masih ingatkah kamu dengan cerita Dayu yang diejek oleh Dadu? Apa yang dapat kamu lakukan supaya hal itu tidak terjadi? Ya, kalian harus membuat kesepakatan kelas. Nah, ini adalah contoh kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas 4E. Tertib, jujur, peduli, berbagi, menghargai, tepat waktu, percaya diri, bekerja sama, bicara bergantian, bertanggung jawab, bermain bersama, kelas bersih dan rapi, berusaha melakukan yang terbaik. Baiklah, untuk tugas, silakan anak-anak buka buku LKS-nya, tema 4, halaman 26. Jawablah beberapa pertanyaan mengenai cerita hebatnya Dr. Karya. Itulah tadi materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu Dina sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi anak-anak ya. Tetap semangat walaupun belajarnya dari rumah. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.